Karena berbayang-bayang. Baik lagi di sini bersama Rika Ardiana. Di samping Aing udah ada perempuan yang yang niatnya membantu seorang anak, namun anak itu malah melempar batu ke arahnya. Rika Kartika, selamat datang. Hai. Tapi Bener koreksi nggak itu? bukan batu sih. Naon? Yang dibanting tuh komputer. Komputer. Tapi bener kan ke arah Rika kan? Nggak ke arah aku sih, ya emang lagi ke mana we gitu Tapi bener Bener. Rika berniat untuk nolong, cuman si anak itu responnya malah di luar dugaan gitu ya. Terima kasih. Shock dong. Terima kasih buat waktunya ya, udah hadir di Kopi Budi. Rika ini kebetulan temen SMA. SMP juga, ya? SMP juga. SMP bareng. SMA juga. Terus SMA bareng. Rika kuliah di mana sih? ST apa? STKS. STKS. Sekarang tuh Poltekkes udah ganti namanya. Gokil, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial. Ya, Di bawah Kementerian Sosial. ya. Berarti nanti Tapi jangan bahas Menteri Sosial ya. enggak dong. Maksudnya kayak berarti ketika di bawah Kementerian Sosial berarti ada potensi, ada peluang untuk bisa berkarir di Kementerian Sosial. Ya, Berarti harus CPNS dong. ya. Kalau selain CPNS bisa nggak? Kementerian Sosial ada yang non CPNS. Maksudnya orang yang bekerja di bawah Kementerian Sosial ada yang non CPNS. Non CPNS. Rika ada biasanya bayangan kayak ke sana gitu. nggak? Gimana ya? Belum tahu sih, tapi sebenarnya pengen, Yoi. cuman berat. Berat, saingannya banyak. Bukan saingannya, tapi aku berat di nentuin kalau misalkan aku milih buat di Kementerian Sosial nih ya. Udah mau perjuangannya emang harus sekuat itu ngelawan orang-orang lain, ngelawan dari kesejahteraan sosial lain kan, kayak dari Unpad gitu-gitu kan, dari UI. Tuh saingannya banyak. Terus juga otomatis aku harus pindah. Maksudnya pindah tempat. Pindah tempat. Nggak di Subang dong tinggalnya. Beratnya kenapa? Masa sih? Awalnya aku pengen kerja jauh. Yoi. Cuma sekarang aku mikir lagi karena aku ngerasa aku lagi ada di masa emas sekarang. Wow, masa emas. Masa emas buat hobi aku. Oh. Aku sekarang nge-make up. Emang nggak bisa hobi Rika dijalani di sana gitu? Nah, kalau misalkan aku mau ke sana, berarti harus mulai dari nol lagi. Sedangkan di sini udah mulai. Nah, cakep. Makanya di sini sekarang udah mulai naik gitu. Kalau misalkan aku pergi buat ninggalin yang ini, kayak mikir, wah mungkin beberapa tahun kemudian yang sekarang aku lagi di tahap yang ini, mungkin nanti aku bakalan lagi di atas lagi dari ini gitu kan. Ya. Aku takut banget buat ninggalin masa emas itu. Sebenarnya itu doang sih. Tapi pengen. Iya, tapi kan artinya gini, secara pandangan Aing gitu ya. Ya tentunya berkarir di bidang sosial dengan hobi Rika itu lebih menjanjikan berkarir di bawah Kementerian Sosial menurut Aing, karena dari Jelas. panjangnya. Jelas. Terus Rika nggak mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan. Cuman ego kali maksudnya. Enggak ego sih, kayak menurut aku ini yang passion aku dan hobi yang kayak gimana sih kalau misalkan kamu lagi penat sama suatu hal, kayak sekarang lagi bener-bener malas-malasnya aku kayak kemarin ngerjain skripsi, lagi pusing-pusingnya ngerjain skripsi, terus ngadepin dosen gitu-gitu. Giliran aku ada job nih ya, nge-make up, aku ngedandanin orang doang, aku seneng. Oh, seneng. Nah itu jadi kayak wah ini tuh healing buat aku juga. Apalagi dibayar ya. Nah Apalagi dibayar gitu ya. itu kayak seneng aja gitu. Jadi buat Rika itu kayak nge-make upin orang itu jadi pelepas penat kan ya. Make me happy. Jadi Rika sekarang lagi enjoy mungkin ya, Nah itu. lagi sedang menikmati banget. Heeh. Setiap minggu ada tawaran. Setiap minggu. Kalau bulan ini sih alhamdulillah ada. Kalau nikah kan biasanya weekend kan? Enggak. Emang biasanya weekend nih. Ya. Tapi kalau misalkan kayak kita di kampung-kampung kayak gini nih, itu biasanya menurut apa ya Kak? Kolot baheula cenah kata orang. Hasil hitungan Pasti kalian. suka. Nah, ada hitung-hitungan kayak gitu Ya, kan. ya. Nah, biasanya tuh suka job-jobnya tuh bareng-barengan gitu.
Cuman karena pandemi ini, jadi banyak banget yang cancel, banyak yang tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur kayak gitu. Jadi nggak mandang ini weekend atau weekday. Kalau misalkan weekday juga ya udah terabas aja gitu. Sekarang yang nikah banyak yang weekday malahan. Mas masih inget gak orang pertama yang di make upin sama Rika? Apa ya? Enggak. Masih inget ya? Orang pertama yang di make upin sama aku itu dibayar apa enggak? Dibayar dong. Yang dibayar. Apa ya? Aku lupa dong. Kalau yang gak dibayar? Kalau yang nggak dibayar mah ya banyak, kayak teman-teman sendiri. Hasilnya gimana pas pertama kali? Kan sebelum mencoba untuk mencoba make upin orang lain kan make upin sendiri di sini dulu kan. Sebelum itu kan pasti Rika nyari referensi. Pas pertama kali lihat cara make up tuh gini, pasti coba, itu hasilnya gimana? Kalau saat Sesuai itu ya, ekspektasi nggak? kalau saat itu pas aku lihat, wah cakep nih, oke juga nih gitu. Pas dilihatnya di sekarang, terus aku lihat lagi ke belakang, ya apa banget sih, itu kok kayak gini? Emang bedanya apa sih? Maksudnya, Beda zaman, beda. kan make up gitu-gitu doang. Rika. Enggak, Pal, beda. Apa yang beda? maksudnya warna si powdernya itu menyesuaikan dengan warna kulit atau gimana sih? Gak apa-apa. Iya, kalau buat foundation iya. Cuman dari alis, perhatikan pengantin zaman dulu. Pengantin zaman dulu, oke. Zaman dulu tuh bikin alis kayak seret gitu doang, kayak lurus, kayak cerulit, tau gak sih, tipis gitu. Nah, terus kayak lebih maju tuh kayak di 2017, 2016, 2017 sampai 2019 lah ada ya. 2016 sampai 2019 tuh bikin alis yang bener-bener bold gitu, tebal melengkung, gimana sih, kayak tajam gitu. Itu dipengaruhi sama apa, tren? Atau memang Tren nggak ya? Atau memang orang-orang zaman sekarang lihat dulu ini kayak ini jelek nih, terus Mungkin mereka ya. ngulik gitu ya. Mungkin. Terus dilihat sama orang bagus itu. Kayaknya. Nah, Rika kan tadi sempat melihat hasil makeup dulu. Nah, yang terus Rika ngeliat ini jelek banget. Nah, yang disebut jelek tuh apa makeupnya tuh? Nih, kayak Contohnya deh, satu deh. aku lihat dari aku sekarang ya ngelihat make up aku zaman dulu. Mungkin waktu pertama kali aku nge-make upin tuh sekitar 2016-an, kayak bikin alisnya tuh yang emang zamannya itu kan yang bold. Nah, sekarang itu zamannya alis serat. Alis serat. Iya, jadi bikin alis yang nggak kelihatan kayak dibikin. Kayak ceritanya kayak pengennya tuh kayak kelihatan serat-serat alisnya gitu, kayak ada. Jangan di alis, jangan pakai facial alis, udah alami aja. Beda, enggak beda hasilnya. Hitamnya mungkin ya, Bukan warnanya. hitam ya, apa ya? Pokoknya harus ada serat-seratnya gitu deh, biar kelihatan nggak terlalu nemplok. Biar nggak terlalu kelihatan digambar banget gitu ya. Padahal itu digambar juga. Berarti sama, Aing pernah dengar ada lipstick yang fungsinya biar nggak kelihatan pakai lipstick. Ada kan? Ya, Maksudnya udah di jangan ombre. pakai lipstick aja. Beda. Ya beda. Beda. Pertama kali dibayar, masih ingat nggak kapan? Udah lama. 2017 kayaknya. Siapanya lupa, di mana? Lupa. Dapat job itu dari mana deh? Dari siapa deh gitu? Tiba-tiba masa orang itu tiba-tiba ngomong Rika gitu kan? Oh, jadi gini. Awal-awal aku tuh awalnya nggak pede. Aku make upin orang, terus aku foto, aku share di sosmed, aku nggak pede. Tapi pas aku mulai kuliah tuh, aku ikut Sanggar Seni Sunda. Sanggar Seni Sunda? Ya, oh, sering nari gitu kan. Nah, terus kayak pertama nge-make up sendiri nih. Oh iya bagus. Nah, kan karena itu satu tim ya, jadi satu tim, ya udahlah aku nge-make upin orang juga gitu, yang siapa yang mau nari. Nah, awalnya dari situ. Nah, pas oh iya aku kepake dan menurut orang, ih anjir Rika bagus bikin ininya, bagus ininya ini. Barulah aku pede kayak posting sengaja. Ada orang yang kayak nanya, teh kalau di make up kayak gitu, teh bisa nge-make up gitu. Kadang ada yang nanya, waktu itu pernah aku diajakin sama ada orang Cinangka yang mau bisa nge-make up, ayo ikut aja join, aku lagi bikin ini nih gitu. Ya udah, ayo gitu. Nah, pas di sini aku mungkin pertama itu hasil sendiri, kayak ada yang awalnya ada yang komen iseng-iseng meren ya, dia juga pengen di make upin dong, bayar berapa kalau make up buat kondangan, nah gitu. Terus akhirnya
makin sering diposting, aku diajakin sama orang Cinangka, makin kesini makin pede dong. Yoi. Makin pede dong, apalagi kalau misalkan ada orang yang udah ngajak, berarti aku emang kepake gitu. Ya berarti Rika itu diakui, diakui skillsnya gitu. Ya. Skillnya diakui berarti. Yoi. Terus akhirnya sampai, nah aku nemu waktu pandemi ini kan aku di rumah terus ya. Ada bridesmaid yang pengen di make upin sama aku, tapi pengantinnya di make upin sama orang. Pengantinnya di bridesmaid itu apa sih? Pagar Ayu. Pagar Ayu tuh. Dayang-dayangnya pengantin, yang nemenin pengantin lah gitu. Kenapa harus kita milih? Pengantin kalau jalan aja susah sih. Oh iya, pengantin kan bajunya ribet banget ya. Iya, Dan jalan orang aja yang- harus di Dan orang yang megangin itu teh sebutnya Pagar Ayu. bridesmaid. Bridesmaid. Oh oke Rika diminta buat make upin bridesmaidnya. Nah, sedangkan si pengantinnya di make upin sama ada WO yang lumayan terkenal nih di Pabuaran gitu. Cakep. Yoi. Nah, pertama mungkin dia nggak notice kalau itu aku yang make upin, kayak ya udah gitu. Kedua kalinya ternyata orangnya yang make upin si pengantin tuh di beda pengantin ya. Yoi. Itu lagi, dan mungkin dia ngelihat kayaknya kenal gitu riasannya, ini kayaknya yang kemarin deh gitu. Nah, barulah dia notice. Dia nanya ke pengantinnya, itu yang make upin bridesmaid siapa gitu. Akhirnya dikasih tahu ini, minta dong nomornya. Akhirnya aku diajak. Kok bisa sih dia ngenalin ini kayaknya make upin yang kemarin nih? Kok bisa emang make upnya gitu-gitu aja Iya, nih? beda tahu. Aku aja bisa kenal make up orang. Apa yang beda? Alatnya sama, Enggak, tekniknya sama, beda. tone warnanya sama. Enggak beda. Aku ya kenal pengantin yang sering di make upin sama MO aku yang sekarang satu tim sama aku. Aku bisa kenal dari foto aja. Ini mah yang make upin si ini. Ini mah yang make upin. Apa yang beda coba kasih Beda. ke orang awam, apa yang beda? Aku susah buat jelasinnya. Stylenya kah atau Cara bikin alisnya beda. cara bikin alis? Cara bikin matanya beda. Tahu dari mana cara bikin alisnya beda? Rika nggak lihat cara bikinnya, cuma lihat hasilnya. Karena setiap MUA itu punya ciri khas masing-masing. Tidak masing-masing. Ada yang MUA yang emang nunjukin dia mencolok di bagian mata. Jadi matanya yang mencolok lah gitu. Ada yang di alis gitu. Berarti ada setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu ada yang di alis, ada yang di mata gitu ya. Itu tuh kayak seninya mereka gitu, itu ciri khasnya, nggak bisa di ini. Oh mungkin Kan kayak kalau make up itu kan selera. Jadi misalkan aku nih yang mau jadi pengantin, aku yang mau nikah, aku yang mau di make upin, nggak bisa orang yang milihin buat aku. Menurut orang itu bagus, tapi menurut aku itu enggak. Iya, gitu. iya. Oh mungkin sama kayak gini, sama kayak gambar kali ya, sama kayak lukisan gitu ya. Maksudnya banyak ya, pelukis kan banyak gitu kan, yang melukis juga banyak. Misalkan melukis gajah aja deh misalkan, orang yang bisa melukis gajah banyak, tapi kan kita bisa tahu gajah ini sama gajah ini dilukis sama si A sama si B itu beda. Oh jadi mungkin dari beberapa sudut pandang mungkin jadi kelihatan beda, itu seninya kali ya. Seninya. Iya. Berapa pertama kali ibu bayar? Maksudnya bukan berapa nih? Worth it gak menurut Rika pada saat itu ya? Pada Ketika saat kuliah terus dibayar dengan aku dibayar pertama 50.000, seneng banget. Menurut aku itu gede. Seneng banget, gila. Sampai rasanya tuh pengen kayak gak mau ngejajanin duit ini deh, pengen gue laminating. Ya bener, itu duit pertama yang Rika hasilkan ya? Itu sebelumnya nggak pernah Rika bekerja. Sebelumnya mah nggak pernah. Paling kalau misalkan ada ini ya nari gitu kan, paling dibayarnya juga ya nggak seberapa sih gitu kan. Kalau misalkan dari kampus yang bayar, kecuali kalau yang manggilnya dari luar, kayak ada yang nikahan butuh penari ini, aku kebetulan jadi make upnya gitu. Di Ya kampus bisa. ada UKM itu sangat Gitu. Kan Rika make up banyak, paling memorable. Bebas mau yang itu paling aneh atau mau yang itu pengantinnya paling banyak Ada. maunya. Aku paling senang waktu nge-make upin model di Bandung. Nah, aku diajak sama fotografer nih. Aku katanya ada job foto katalog. Modelnya udah ada, tapi aku butuh make up. Aku mau dong gitu. Kayak udah bayangan aku tuh, anjir aku nge-make upin model gimana ya gitu. Padahal masih
masih belum inilah gitu, masih Itu pertama awal. kali nge-make up model kan biasanya pengantin kan. Enggak sih, kalau model ya kayaknya. Kalau Oh, iya. ya makanya itu yang bikin Rika Biasanya kayak deg-degan penari mungkin gitu. ya. Aduh, biasanya kan ini mukanya mungkin disentuh sama MOA profesional itu, aku mikirin aja Yoi. sampai malam-malam tuh kayak mikirin nyari-nyari di YouTube harus kayak gimana gitu ya. Pas datang terus ya udah dengan PD-nya nih nge-make upin gini-gini. Kata dia, "Ih, udah aja kayak gini, aku suka." Bilang kayak gitu kan. Aku bilang, gila, keren banget. Terus kayak ngeliat, anjir, cantik banget gitu. Itu tuh hasil aku dan itu ngerasa anjir si model ini udah mah model yang namanya juga model cantik. Jadi kayak muka dia tuh udah simetris gitu. Iya, betul. Udah gampang lah diaturnya, di make upin juga cuma dan kalau misalkan nge-make upin orang cantik tuh sebenarnya PR juga sih. Kan karena kita lihat before-nya nih, before sebelum di make up kayak gimana. Before-nya aja udah cantik. Pas di make up kalau misalkan dia jadi nggak pantas di make upnya, anjir. Bener. Itu bakalan jadi diomong di mana-mana. Ih, lebih cantik nggak di make up lah. Kayak gitu. Dan Tapi lebih menantang nge-make upin cewek yang sudah good looking dibandingkan yang biasa saja. Iya. Kalau aku ya, Yoi. karena aku takut gak, takutnya deh pas hasilnya ternyata lebih cantik nggak di make up gitu. Tapi untungnya pas aku nge-make upin model itu jadi lebih cantik, anjir. Aku seneng banget sampai aku liatin foto-foto katalognya. Itu si model itu kebutuhannya buat apa sih? Dia Buat tuh photoshoot. iya, dia di endorse ini apa sih, kerudung Outdoor, indoor? indoor. Indoor. Mm-mm. Kalau outdoor pasti menyesuaikan lagi. Iya. Bedanya apa? Bedanya dari mereknya kah atau dari jenisnya kah? Kalau make up mungkin dari ininya. Kalau di indoor tuh biasanya aku dari lipstick nih ya, aku berani pakai warna-warna yang kayak nude terus di ombre dengan yang Sorry, nude apa? warna-warna yang kalem gitu loh. Kalem. Kalem. Gelap. Gelap enggak. Apa ya? Ya udahlah ya. Nah, warna-warna yang gimana? Kalem. Misalkan ada warna pink, tapi pinknya nggak pink mencolok, tapi kayak pink pastel muda-muda gimana gitu. Oke lah. Yang bayang. menyerupai kulit Bayang warnanya. lah. Ya, yang warnanya menyerupai kulit. Terus aku ombre dengan yang warna merahnya tuh dikit banget di bibirnya. Terus aku kasih lip gloss yang mengkilat. Nah, itu tuh cakep banget kalau di indoor. Tapi kalau di outdoor itu nggak kelihatan. Ya. Di foto tuh nggak akan kelihatan. Jadi harus lebih tebal. Jadi kalau make up buat di foto di luar, make upnya itu harus lebih yang berani gitu, pakai lipstick ya, yang berani aja warna-warna yang terang gitu. Nah, Rika sekarang kan lagi senang-senangnya, berarti lagi fokus lah gitu. Sebelum fokus ke make up, apa yang ada, maksudnya apa yang menjadi tujuan Rika gitu sebelum saat ini gitu. Maksudnya saat kuliah mungkin kan kayak Aing gitu ya, kayak Aing waktu kuliah dijelasin sama dosen gini Aing kebayang, oh berarti prospek kerja Aing kayak gini, Aing mau kerja gini. Itu Rika mikirin kayak gitu juga nggak? Aku ya, selama kuliah dan ditanya tujuan aku nanti kerjanya kayak gimana, menurut aku klasik banget sih, kayak enggak apa ya, plastik lah gitu. Tiap ditanya kamu kuliah jurusan ini, nanti kerjanya mau apa, ya pasti aku mikirnya pokoknya aku mau gimana pun aku harus di dinsos minimal. Aku kayak nyampe stuck di situ, kayak mimpi aku tuh pokoknya aku harus di dinsos. Pokoknya menurut aku itu klasik banget, anjir, ya ngapain gitu kan, padahal berkembang nggak cuma di area itu. Emang sorry cutting ada yang di luar dinas, di luar bidang sosial? Itu banyak. Contohnya yang random aja, yang paling anjir nggak nyangka sih ini di sini, yang paling Apa ya? di luar bidang. Di luar bidang. Paling aneh, paling unik. Aku nggak tahu semua sih, karena aku banyak, Satu aja aku contoh. sedikit kenalan cutting ya. Contoh satu. Cuman yang aku tahu, yang aku follow di Instagram aku tuh ada orang yang kerjanya di mall. Tapi itu nggak tahu ya bagian apa ya. Itu di luar. Tapi itu di mall. Tapi masih kan sosial kan, kayak Tapi aku nggak ngerti, tapi belajar berkomunikasi dengan orang. itu kayak bank gitu, atau apa ya, pokoknya Ya, apalagi bang, aneh. kayak berkomunikasi sama anak kecil. Ada kecil lagi deh jadinya. Tahu kayak Rika lakuin itu, Rika ngapain sih? Kan
Praktikum. Misalnya, kenapa harus anak kecil? Kenapa harus anak kecil? Heeh. Jadi di aku kan ada beberapa setting nih. Jadi kita mau ngambil Peksas apa fokusnya. Jadi ada HIV, ada anak, ada pendidikan, terus ada industri. Jadi sebenarnya makanya kalau misalkan ada cutting nih ya, yang nantinya kerjanya di luar itu Di luar bidang. nggak meleset banget. Karena apa? Karena ini banyak fokusnya. Oh. Kalau misalkan ada nih yang jadi guru BK, ya wajar gitu kan, kita belajar pendidikan juga, ada Peksas pendidikan. Nah, kalau misalkan ada yang kerjanya di pabrik, karena kita ada juga Peksas industri, itu maksudnya kayak ke CSR Oh iya benar. gitu. Ini makanya aduh bingung apa ya yang meleset banget itu. Nah kebetulan aku tuh ngambil fokus di anak juga nih. Aku ambil fokus anak. Nah pas praktikum kedua itu kan kita settingnya di ini ya, di institusi. Nah di situ ngambil nih, karena lagi pandemi gini biasanya kan nggak boleh di tempat tinggal masing-masing. Kayak nggak boleh, aku orang Subang, aku nggak boleh di Subang, pasti aku di area luar. Kalaupun aku ngambil di setting anak, pasti itu aku ditempatinya mungkin di Jakarta atau enggak di mana gitu. Karena lagi pandemi, jadi diusahakan di domisili yang paling terdekat adanya apa. Kebetulan di Subang tuh kan ada panti rehabilitasi sosial anak. Rehabilitasi sosial anak. Itu ngurusin anak-anak nakal berarti ya? Yang di Subang itu kan rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus? Yes. Emang anak perlu dilindungi secara khusus? Ada anak yang perlu Ada, dilindungi secara ada. khusus? Ya, Banyak. Khususnya apa tuh? Apa ini? Misalkan anak yang korban perceraian, anak korban KDRT, anak terlantar, anak dari keluarga pemulung, pengemis, terus anak yang anak yang diperjualbelikan, trafficking, korban trafficking. Terus ada juga anak yang orang tuanya mungkin karena ada kasus ya, orang tuanya teroris atau orang tuanya dia karena ditangkap KPK gitu kan. Biasanya kan sama lingkungan sosialnya itu tuh nggak aman kan buat anak. Anakku nggak salah, tapi orang tuanya kan yang salah. Tapi kan lingkungan sosial tuh nggak tahu. Jadi takutnya si anak ini kenapa-napa, jadi itu membutuhkan perlindungan yang khusus. Terus juga banyak anak yang mungkin ada pernah atau ngelakuin pelecehan seksual, terus anak yang apalagi banyak deh pokoknya. Itu si anak di ke panti itu mana yang lebih dulu? Si panti ngedatangi si anak atau si anak yang dikepantiin? Enggak, jadi di sini tuh kan panti yang aku tempatin praktikum kemarin itu tuh yang milik pemerintah Jawa Barat. Itu provinsi ya, bukan punya Kabupaten Subang, itu punya Jawa Barat. Itu punya provinsi. Jadi ada prosedurnya ketika anak mau dimasukkan ke panti nih. Itu biasanya dari orang sekitar yang tahu keberadaan anak ini. Paling dilaporin kemana sih? Ke desa. Ya. Dari desa ke kecamatan. Berarti awalnya masyarakat ngelaporin Ini ada anak yang orang tuanya mungkin sudah tidak punya kemampuan untuk ngurus, mungkin dilaporin ke pemerintah setempat gitu. Terus dapat rujukan dari dinas sosial, baru kalau misalkan udah dari dinas sosial, baru udah ini yang jemput gitu. Dijemput sama si dinas sosial. Itu terus diapain tuh pas di panti sosial itu? Si anaknya kenapa di selain diberi makan, diapain lagi? Ya kayak anak seperti biasanya, dia dapat sekolah, dia dapat pendidikan yang layak, terus dia juga di sana belajar, kayak diajarin buat sholat segala macam gitu, makan, terus dia juga jadinya punya kakak pengganti atau orang tua pengganti gitu. Jadi intinya kayak anak dimasukin ke panti biar anak itu merasakan apa yang anak seutuhnya harus rasakan gitu. Pertama kali ke lapangan Rika kemana, masih ingat? Pertama kali aku ke lapangan? Ya, ke lapangan, terjun ke lapangan setelah belajar teori. Kalau saya silakan ke lapangan. Nah itu pertama kali kemana tuh, masih ingat ya? Oh, aku ingat. Aku ingat waktu itu di ini Saritem. Oh.
Itu ya Itu udah aneh sama aku pertama kali, terus pas banget dapatnya di Saritem. Dapatnya di Saritem. Itu aku waktu semester berapa ya? Itu 3 ngapain, deh Kak? kayaknya. Meneliti Semester 3. apa nih Kak di situ Saritem? Aku tuh PSK-nya. Diwawancara? Iya. Dapat duit berapa? Terus kenapa? Iya, aku hampir lupa sih, aku lebih fokus ke apanya gitu ya, ke PSK. Oke, Cuman ya. Setelah Rika wawancara PSK itu apa yang Rika dapat? aku Yang kayak baru tahu deh, yang baru tahu. Oh, ternyata ini. sedih sih. Sedih. Kayak aku tuh bukan ngebayangin ya, aku dengernya aja kayak dari dia, pengakuan dari dianya. Kalau aku mampu buat bekerja di yang lain, kalau aku mungkin punya kesempatan atau punya uang dari cara yang lain, aku nggak akan mau kayak gini. Tentu, pasti. Gitu. Ayo, Dan ya. dan aku cewek, dia juga cewek. Dia cuma bilang kayak gini, siapa sih gitu yang mau ngelayanin orang yang nggak dia suka? Bukan hanya suka, bahkan nggak kenal. Nggak suka, nggak tahu ini siapa. Terus aku nanya, terus kok bisa? Aku sendiri, aduh jangankan buat bersentuhan gitu ya, aku buat chat sama orang aja yang nggak aku suka, aduh aku males banget, apalagi ini sampai kayak gitu. Kayak kata dia, aku nggak ngelihat orangnya. Pokoknya aku sebisa mungkin nutup mata aku dengan, oh iya aku nyari duit gitu. Nutup mata, pas Nggak, kerja, pas maksudnya kerjanya, pas melayaninya gitu ya. Aku nggak ngelihat siapa nih yang aku layanin, tapi aku Fokusnya. mata aku pokoknya tertujunya aku nyari duit. Bukan berarti nutup mata gini ya. Oh iya paham. Penghasilannya berapa tuh? Itu tergantung seharinya dapat berapa. Dan Rika wawancara deh. Yang aku wawancara tuh ya minimal sehari ngelayanin 3 orang minimal ya itu. Sehari itu semalam. Itu kalau di Saritem tuh pakai shift. Ini juga di pabrik lagi. Iya. Sip-sipan. Iya. Ada yang jadwal jam segini sampai jam segini, ada jam segini gitu. Persik. Dia liburnya kalau lagi menstruasi. Berapa penghasilannya sehari? Itu tuh kalau di Saritem ya, kalau dia sendiri satu orang tuh minimal 75.000. Kecil kan? 75.000 nah. Itu Per bersih satu orang. per satu orang. Itu bersihnya buat dia kan. Itu tuh udah dapat potongan dari bosnya, terus potongan uang keamanan, ada calo juga. 75.000. Iya bersihnya tuh gitu. Anjir, seorang. Itu bersih. Ya mungkin harga aslinya nggak segitu ya. Dia kan hanya nggak pakai kondom dari mereka. Nah itu dia, karena di Saritem tuh udah dilindungin. Di Saritem tuh ada peksosnya juga loh. Ada apa? Ada pekerja sosial juga Oh iya. di situ. Ada tenaga kesehatan. Ya atau di apa ya? Pokoknya lokalisasi yang emang dilindungi lah gitu. Di situ tuh keamanannya emang lumayan ketat gitu di situ tuh. Jadi ada edukasi yang memang mengharuskan PSK pakai kondom gitu. Jadi tiap sebulan 3 bulan sekali dia ada pengecekan HIV. Oh HIV bisa dicek. Bisa. Lewat apa sih darah? Apa ya? Aku kurang tahu sih kalau itu. Tapi di sana selalu pakai kondom ya. Mereka aman Nih, ya. kadang ya kalau misalkan si pelanggannya ini mabok gitu, jangankan buat disuruh pakai kondom, katanya buat disuruh bayar aja, ada aja yang marah-marah atau kayak gimana ya, namanya orang mabok gitu. Nah jadi disiasati dengan yang kalau misalkan si cowoknya nggak mau pakai kondom, dianya yang harus pakai kondom, kan ada kondom perempuan. Ada. Jadi kayaknya semua PSK di sana itu udah pakai kondom kayaknya. Jadi karena mereka juga takut sih. ya iya pasti lah. Mm-mm. Yang pengalaman mereka yang paling aneh. Aku tuh kesana ngewawancarai satu orang satu klien, jadi yang aku tahu ya cuma klien aku yang itu doang. Yang lainnya aku nggak tahu. Dia cerita nggak latar belakang dia gitu. Dia dari mana kah? Kata dia
di sini tuh ya di Saritem di sini tuh kebanyakan janda. Dia punya anak, punya tanggungan, jadi kayak ya udah mau Ya, mau nyari nggak kerja. mau, ya. Heeh. Nah awalnya dia tuh ditawarin sama temennya, mau nggak kerja di mana, di Bandung katanya gitu. Nggak nanya dulu Berarti nih bukan kerja orang apa. Bukan dia orang luar Bandung. Padahal dia tuh bisa ngejahit loh, Punya skill lain. punya skill. Dia pernah kerja di pabrik. Terus dia diajakin sama temennya, oh iya deh kepake gitu. Maksudnya ya dia bisa ngehidupin tanggungannya gitu. Dia bisa menuhin kebutuhannya dengan lewat yang ini. Jadi aku nggak bakalan nyuruh dia buat berhenti jadi PSK. Karena Ya karena kalau misalkan mungkin ya di kerjaan yang lain kayak di pabrik, siapa tahu nggak cukup buat menuhin kebutuhannya dia. tapi sehari 75.000 seorang. Kan itu satu orang. Dikali 3 berapa dia? Berapa? 200-an ya. 2225 ya sehari. Dia nggak mungkin kerja 30 hari dong, Mas. Capek dong anjing. 25 hari lah ya. Kan ada libur mens. Tetep 5 hari. Capek dong. 22 hari berarti 7 kali 2 kita 14 juta. Sorry, 200 kali 200 kali itu 6 juta 5 juta ya. Gak bisa ngitung aku. Itu Bego kan banget. Masuk ke sosial ya. Bego banget aku. Urusan ngitung-ngitung nggak tahu deh. Sorry, anjir berarti sangat ya, tapi orang ngerti gitu kenapa. Maksudnya keresahan mereka orang ngerti karena apa? Karena mereka kan tadi dia bilang mau ngapain lagi gitu kan. Orang ngerti karena mereka pikir potensi yang dia miliki ya badan dia gitu. Aing punya badan bagus, Aing punya wajah yang bagus, terus ya kenapa nggak Aing pakai aja gitu kan? Gitu. Iya. Aing bisa ngerti gitu keresahan dia. Nah itu wah banget sih, itu pertama kali gitu. Tapi kalau klien yang menurut aku, gimana ya, ngerasa baru tahu banget. Kalau misalnya mungkin kalau PSK aku sedikit lebihnya, kurang lebihnya aku udah tahu lah gambaran orang PSK kayak gimana. Tapi yang bikin aku wah banget itu pas aku ngewawancarain ini yang korban HIV. Korban HIV. Jadi ada tuh di Bandung namanya Rumah Cemara. Itu tuh lokasinya di Geger Kalong. Itu tuh iya. rumah. Tahu. Ya, Tahu. Pernah dengar namanya dan di Gerlong. Iya, di Tahu, Gerlong. ya. Itu tuh rumah yang didirikan sama orang-orang HIV dulu. Iya. Nggak tahu tahun 1000 berapa itu aku lupa. Ya. Jadi orang-orang yang HIV kan dulu, wah gimana banget sama orang tuh kan, sama lingkungan sosial tuh kayak nggak diterima lah di masyarakat gitu. Akhirnya dia bikin komunitas sampai terbentuk sekarang nih, ada Rumah Cemara gitu. Di situ khusus orang-orang HIV. Di sana tuh ada tempat olahraga, ada nge-gym, ada keahlian-keahlian dia belajar, dia pokoknya banyak banget. Nah aku ketemu sama yang waktu itu tuh jadi pengurus di Rumah Cemara. Itu perempuan, ibu-ibu. Dia itu kena HIV dari suaminya. Yang jajan di luar jangan-jangan di Saritem juga jajan. Enggak. Jadi waktu kuliah si ibunya di Bandung, suaminya kuliah di Jakarta. Nah mungkin nggak tahu kehidupan di Jakarta kayak gimana. Akhirnya setelah kuliah itu nggak lama nikah. Nah dari situ nggak lama suaminya dulu nih yang kena. Suaminya kena sampai meninggal dunia. Terus si istrinya yang ini dicek, dia juga kena. Nah pas dicek itu dia lagi hamil posisinya. Wow. Itu kan khawatir banget, anaknya juga kena. Tapi pas anaknya keluar itu ternyata enggak negatif HIV. Dia negatif si anaknya. Akhirnya dia jadi janda kan, karena suaminya udah meninggal. Itu lama banget dia proses dia lama banget jandanya gitu, sampai anaknya udah lumayan gede, udah umuran berapa gitu. Akhirnya kan dia tuh di Rumah Cemara kan, karena setelah suaminya meninggal, ya dia udah sama janda gitu kan, punya anak satu, dia nggak punya pekerjaan, dia juga HIV gitu kan. Akhirnya tuh dia di Rumah Cemara. Terus dia ketemu sama sesama HIV juga tuh, pacaran sampai nikah. Orang HIV, kegeser, sorry. Orang HIV nikah dengan orang yang HIV lagi.
Aku nanya gimana kehidupan pernikahannya. Apakah tetap masih pakai kondom? Iya katanya gitu. Dan dia, aku nggak akan mungkin punya anak, bilang kayak gitu. Terus jadi kita tuh ya emang murni jatuh cintanya tuh bener-bener murni karena kita saling ngebantu, karena bukan cuman mandang fisik atau mandang ke arah yang seksualnya aja gitu. Aku bener-bener sayang sama orang ini, dia juga bener-bener sayang sama aku, jadi kita sama-sama jatuh cinta tuh buat nyembuhin diri masing-masing gitu, saling support. Jangan ngingetin minum obat, ngingetin buat istirahat, ngingetin buat ini itu. Wow banget sih menurut aku. Jadi di Rumah Cemara itu si ibu itu dapat penghasilan. Misalnya orang-orang di Rumah Cemara itu mereka dapat penghasilan. Kan di Rumah Cemara tuh dia mengembangkan potensi yang dimiliki juga kan. Oh iya iya. Jadi ada yang jualan, mungkin sekarang di online ada yang berkembang jadi apa kayak gitu. Kalau HIV itu menular nggak sih? HIV menular, cuman menularnya sopan. Sopan. Nggak kayak corona kan nggak sopan. Kayak cancer nggak sih? Kayak kanker nggak sih? Enggak. Maksudnya kalau kanker kan itu berpotensi sangat membahayakan nyawa gitu ya. Iya. Sampai ada ya kamu nyawanya tinggal berapa tahun lagi gitu. Kalau HIV kayak gitu? Nggak, aku nanya dulu. Kalau cancer bisa sembuh nggak? Bisa, ada yang sembuh. Tapi kemungkinannya kecil. Yoi, ada yang sembuh, cuman sangat kecil gitu, sangat sedikit. Kalau HIV itu kan enggak. Enggak. Kalau virus HIV kan nggak bisa sembuh. Virus HIV. Kan HIV sama AIDS itu udah beda ya? Iya, HIV itu virusnya. HIV itu virusnya. Kalau AIDS itu udah penyakit yang udah virus HIV ini udah ada di tubuh aku. Nah, pas aku udah drop, aku udah menunjukkan gejala-gejala, aku udah sakit-sakitan, nah itu baru disebut AIDS-nya. Gitu. Ada yang orang HIV tapi dia belum AIDS karena virusnya keburu dijinakkan. Jadi virus HIV ini tuh nggak bisa dihilangkan dari tubuh kita, tapi bisa dijinakkan. Jadi dengan dia minum obat tuh bukan buat nyembuhin, tapi buat nindurin si virusnya ini biar nggak kemana-mana gitu. Sambil itu saya kayak corona berarti ya? Maksudnya sama-sama virus gitu. Jadi Virus ya itu si namanya. ibu tadi dari suaminya gitu kan. Berarti nanti kita Aing kalau misalkan mau nikah kayaknya perlu deh ya Tes HIV. Maksudnya bukan seuzon tapi ya cari aman aja. Cari gitu. aman. Kita nggak tahu Iya sih. latar belakang orang yang kita nikahin yang baru kenal setahun 2 tahun, kita nggak tahu masalahnya kayak gimana kan. Pernahkah Dari pengalaman si ibu itu aja ya, ibu itu pacaran sama pacarnya dari kuliah. Itu dari kuliah yang harusnya udah tahu kan, tapi ya udah ya kecolongan. siapa tahu ngelakuinnya pas SMA Kayak ya udah gitu. kayak apa? Ada lagi yang mau Rika sampein yang belum sempat Aing tanya. Apa ya? Bebas. Kamu nggak mau nanya Yang belum sempat Aing tanya tapi Rika pengen tahu. masalah percintaan, aku nggak mau nanya. Aing pikir itu terlalu personal. Oh ya. Tadinya Aing pikir ngebahas-bahas yang Oh gitu. cuman itu mah kan cuma buat bridging doang. Oh ya. Jadi buat ngalir aja gitu. Tujuannya sih ini kayak gitu. Biar awalan doang opening lah. Nggak usah. Emang saat ini apa ya bahasa lemesnya ya? Jangan terlalu kasar. Emang saat ini Kalau untuk yang gini deh. yang lalu mah nggak usah dibahas. Iya, deh. gini deh. Setiap Nggak enak. Rika pengen tidur, ada nggak yang ngechat? Sekarang? Yoi. Ada lah. Nah, gitu aja. Itu udah ketahuan. Ya udah. Gitu. Ada lah. Ya udah. Gila ya kali. Cukup lah ya. Ya. Aing nggak perlu tahu lebih dalam siapa Nggak yang ngechat. usah. Ya udah ya. Dari situ udah kelihatan. Ya berarti nggak ada keresahan soal itu dong. Emang Rika punya keresahan soal itu? Sekarang mah enggak. Kemarin-kemarin iya. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Wow, lumayan 7 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Banget. Oh, berarti yang temen Aing itu bukan yang terakhir dong? Bukan. Oh, Aing baru tahu lagi. Ya, nggak terlalu ngulik sih itu. Bukan. Jadi aman lah ya, gak ada keresahan lah ya. Enggak ada. Ada lagi yang pengen Rika sampein? Enggak, aku nggak mau nyampain, tapi aku
Aku mau nanya. Mau nanya. Dia ditanya. Aku bukan mau nanya, mau Ya oke. mau nanya sesuatu dari cowok, dari sudut pandang cowok. Kalau menurut kamu bisa nggak, misalkan ya kamu punya pacar, Aing punya pacar orang tua kamu nggak suka sama pacar Aing. kamu bakalan kayak gimana? Maksudnya mungkinkah kamu bisa perjuangin itu, bikin orang tua kamu percaya, atau kamu ya udahlah orang tua aku nggak suka, udahlah gitu, gimana? Kalau bicara cowok pada umumnya, biasanya sih akan meyakinkan orang tuanya. Tapi kemungkinannya kecil. Ya pada umumnya cowok kebanyakan kayak gitu sih, akan meyakinkan orang tuanya, Pak, dia tuh kayak gini, dia tuh personalitinya kayak gini. Coba mungkin ya papa mama mungkin baru ketemu sehari sekali 2 kali. Tapi Aing kan udah jalan sama dia udah beberapa kali, udah sama dia udah, Aing tahu banget dia tuh baik. Mencoba untuk meyakinkan. Itu pandangan cowok pada umumnya ya. Cuman kalau Rika nanya Rivaldi secara personal, kalau kata orang tua Aing jangan, ya udah bakal, karena orang percaya doa Allah, doa tua. Orang tua tuh kadang nggak tahu ya, punya feeling ya kan. Gitu. Dia tuh walaupun nggak kenal sama orang yang dia baru pertama kali kenal, dia tuh baru pertama kali, dia tuh nggak tahu latar belakangnya gimana, dia tuh nggak tahu orangnya kayak gimana, personalitinya kayak gimana, tapi dia tuh punya feeling, mereka tuh punya feeling. Enggak deh kayaknya. Tapi kalau misalkan kamu taunya, wah cewek ini tuh yang emang beneran cocok buat kamu, yang kan karena yang ngejalanin nantinya itu kan kamu. Yoi. Orang tua kamu nggak berperan begitu sangat gitu di hubungan kamu nantinya. Betul. Pertama Aing bakal ikhtiar meyakinkan orang tua Aing. Kedua Aing bakal curhat ke langit. Ya. Berarti ikhtiar harus tetap dong. Iya pasti. Kan ya kan kalau misalkan si cowok itu sayang beneran gitu kan, dia bakal ngusahain apa yang dia suka, apa yang dia sayang. Dia bakal ngelakuin apapun demi orang yang dia sayang itu bahagia, termasuk meyakinkan orang tuanya. Kalau misalkan setelah ngobrol dengan orang tua secara meyakinkan, terus kata orang tuanya tetap enggak, dia coba curhat ke langit. Ya. Setelah curhat ke langit, udah tahu nih jawabannya gitu kan, dia dapat jawaban dari langit, dia ngobrol lagi sama orang tuanya. Maaf Pak, saya sudah berdoa, saya sudah dikasih petunjuk nih sama langit, sama Tuhan, dan petunjuk dari Tuhan, iya dia yang terbaik. Nah kita nggak tahu setelah itu gimana. Kalau misalkan orang tuanya yakin akan petunjuk Tuhan, mungkin orang tuanya bakal berpikir, oh iya mungkin mama papa melihat dia hanya dari luarnya saja, Tuhan paling tahu. Mungkin belum kenal juga. Tapi kalau misalkan bakal ikhtiar kayaknya pasti. Secara umumnya ya. Iya. Nah aku juga mikirnya kayaknya kalau misalkan si anaknya ini bilang ke orang tuanya dan ngeyakinin, dan dia bilang kalau itu yang terbaik buat dia sendiri ya, karena orang tua mah gak bakal mikirin orang lah, maksudnya mikirin anaknya. Pasti. Nah orang tua juga pasti mikir, oh iya ini kebahagiaan anak gue gitu. Yoi, pasti. Gitu kan? Pasti. Orang tua juga pasti bakal sama kayak orang yang Rika sayang gitu. Misalkan orang yang sayang sama Rika sama. Orang yang sayang sama Rika tuh bukan hanya dia, orang tua Rika juga sama. Keduanya bakal ngelakuin apapun demi kebahagiaan Rika. Itu. Pasti. Salah satunya ikhtiar tadi. Dia akan meyakinkan. Mungkin bisa dikomunikasikan mungkin. Kalau misalkan orang tuanya tidak percaya, apa yang bikin nggak percayanya? Apa yang bikin belum yakinnya? Apakah dari sisi ekonomi? Apakah dari sisi keluarga? Apakah dari sisi personality? Ya. Kalau misalkan dari sisi ekonomi bisa diperjuangkan, oke, dia tuh gini. Kalau misalkan dari segi personality dijelasin lagi, mungkin mama papa belum kenal baik ya. Lebih dikomunikasikan mungkin ya, bisa juga. Oh berarti keresahan Rika saat ini
Aku itu nanya random. Gak mungkin. Aku nanya random. Gak mungkin itu ada pasti ada di pikiran Rika selama ini itu pasti. Random aja sih. Pasti. Ada lagi yang Rika pengen sampaikan Gitu. yang belum sempat Aing tanya. Udah. Nama makeupnya apa? Kenapa? Nama makeupnya? Aku belum punya ini sendiri. Sayang banget. Tapi aku mau. Karena aku sekarang udah lagi bikin second account nih. Yoi. Itu pakai nama aku sendiri sih. Penting sih tuh brand. Niat ini dulu. Aku niatin banyakin followers dulu dari pakai foto aku, pakai nama aku gitu. Jadi orang-orang biar karena kalau misalkan aku dari 0 followers aku bikin itu pakai brand makeup, menurut aku itu susah banget naikin Yoi. followers susah. Yoi, Kalau pakai nama aku sendiri, oh iya ini Instagram second account-nya Rika, pasti orang follow juga gitu. Tapi kalau biasanya di bisnis makeup itu ada brand khusus gitu Rika sama. Brand gimana? Maksudnya nama brandnya gitu, bukan nama orangnya tapi nama brandnya. Si orangnya bikin brand. Kayak Budi kan nama ini bukan si Budi, tapi brandnya Coffee Budi gitu. Mungkin ada orang yang kayak gitu ya. Cuman aku jarang sih. Biasanya pakai nama sendiri. personal orangnya. Biasanya gitu. Kalau misalkan mau make up apapun, modeling, pernikahan, apa sebelum pernikahan itu sebutnya? Prewed. Prewed, tunangan. Dan bisa ke Rika ya. Gas. Nanti ada Instagram Rika ya. Ya. Instagramnya apa? Rika Kartikau. Pakai W ya, Rika Bang. Kartika KW, oke. Thank you gitu aja.